5 kunci kecerdasan emosi. Jadi orang yang cerdas secara emosi itu cirinya 5. Yang pertama self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga motivation, yang keempat empati, yang kelima social skill. Sekarang kita masuk ke teorinya. Emotional quotient. Kecerdasan emosi. Apa sih kecerdasan emosi itu? Jadi orang yang cerdas secara emosi adalah orang yang mampu dan kuasa untuk mengenali dan memahami emosinya. Ini yang pertama. Nah, tempatnya di mana kecerdasan emosi kalau pakai teori neuroscience posisi otak? Otak kita itu kan ada 3 bagian. Ada bagian luar, ada bagian dalam, ada bagian bawah. Bagian paling luar itu namanya neokortek. Di situ tempatnya mikir, merenung, refleksi. Jadi IQ, reason, itu ada di neokortek. Nanti bagian dalam ada limbic system. Di situ emosi-emosi. Ada yang paling bawah namanya reptilian complex atau akal reptil. Kalau ini insting. Insting untuk bertahan hidup, insting untuk mencari selamat, insting untuk berketurunan, dan lain sebagainya. Itu yang paling bawah, mungkin daerah dekat leher sini. Ada yang lebih dalam untuk emosi-emosi namanya limbic system. Yang paling luas, paling besar itu neokortek. Nah, kecerdasan emosi itu ya ketika aspek reason ketemu dengan aspek emosi. Jadi kecerdasan emosional itu mudahnya bagaimana kita mengelola emosi kita secara rasional. Jadi dia adalah persilangan antara reason dan emotion. Jadi berarti ya reasonnya juga dipakai dalam rangka mengendalikan emosi. Makanya ada yang bilang kecerdasan emosi itu dari subconscious menuju conscious. Dari bawah sadar menuju sadar. Jadi emosi bawah sadar itu kan emosi yang otomatis keluar dari diri kita. Ini kalau tidak dikendalikan oleh reason, oleh unsur neokortek tadi, ya kadang-kadang meleset tadi. Ada beberapa cerita yang saya suka, yang biasanya dipakai orang untuk mengilustrasikan pentingnya emosi dalam hidup. Bahwa emosi itu bahkan perannya lebih besar daripada sekedar akal intelektual, IQ. Kita ke Arab, ke Madinah. Cerita tentang Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah. Jadi satu ketika beliau ini sedang ngobrol-ngobrol bersama Rasulullah di depan masjid. Tiba-tiba datang beberapa orang yang rupanya benci Abu Bakar. Mendekat ke Abu Bakar, terus orang ini maki-maki. Pokoknya ngomong jelek-jelek tentang Abu Bakar. Abu Bakar ya karena beliau orang baik, ya beliau sabar, diam saja. Nggak mengabaikan orang yang ngomong aneh-aneh ini. Tetap beliau fokus pada Rasulullah. Rasulullah tersenyum melihat perilakunya Abu Bakar. Terus ngobrol dilanjutkan. Nah, orang yang maki-maki tadi kan tambah sebel. Wong saya maki-maki kok dicuekin. Tambah dia maki-maki lagi ke Abu Bakar. Nambah lagi maki-maki.
Berulang sampai 3 kali. Yo, Abu Bakar juga manusia kan? Bolak-balik dimaki-maki yo panas juga. Akhirnya Abu Bakar mungkin saking jengkelnya jawab akhirnya. Jadi tidak diam saja. Bales maki-maki juga. Nah, begitu Abu Bakar bales maki-maki, Rasulullah yang tadi tersenyum, terus berdiri, terus pergi. Wah, Abu Bakar tidak enak. Wah, masalah ini mesti. Nah, setelah itu Abu Bakar mengejar Rasulullah. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kok tadi senyum-senyum begitu saya jawab, kok terus panjenengan pergi menjauh dari saya? Kata Rasulullah, tadi waktu engkau dimaki-maki dan sabar diam saja, malaikat-malaikat hadir di sekelilingmu. Jadi supportermu, mendukungmu sepenuh hati dalam kesabaranmu. Nah, aku juga jadi kerasan karena malaikat banyak hadir. Tapi begitu engkau bales, begitu engkau juga ikut-ikutan maki-maki, ya malaikatnya pergi. Setan-setan yang datang. Yo, karena yang datang setan-setan, yo aku pergi. Baik, cerita keempat. Jadi kelihatan ya, paling tidak dari cerita-cerita tadi bahwa emosi itu penting. Dia bisa membalik nasib kita. Dia bisa menentukan keputusan kita. Seperti cerita Genghis Khan tadi. Dia bisa jadi surga atau neraka kita seperti cerita samurai tadi. Dia bisa menghadirkan malaikat atau menghadirkan setan. Nah, itu ceritanya. Nah, ini asumsi-asumsinya. Jadi asumsi itu dasar berpikirnya. Kenapa kok terus ada kecerdasan emosi? Yang pertama, dalam hidup ini sebenarnya emosi itu lebih mewarnai kita. Jadi kita itu menanggapi sesuatu biasanya yang muncul dulu itu rasa atau emosi kita. Baru setelah itu pikiran bermain. Jadi orang itu lebih banyak disituasikan oleh emosinya, bukan oleh pikirannya. Jadi kalian seneng dulu misalnya yang suka ngaji ini, suka dulu dengan ngaji ini, alasannya belakangan. Yang setuju filsafat sama anti filsafat itu mesti suka dulu dan atau tidak suka dulu baru cari argumen. Nah, itu manusia. Jadi manusia itu lebih disituasikan oleh perasaan dan emosinya. Baru kemudian pikiran merespon yang kedua. Pikiran itu kalau sudah merespon, biasanya terus dia menyimpulkan, kalau sudah begitu muncul tindakan. Jadi dari emosi masuk ke pikiran, kemudian muncul perilaku dan tindakan. Jadi kalau di situ saya tulis behavior, perilaku itu kan kalau terus-terusan jadi kebiasaan. Dan itulah nanti yang membentuk performan kita, profil kita. Baik, jadi rumusnya itu kalau emotional quotient. Jadi manusia itu disituasikan oleh emosinya, setelah itu pikiran merespon, dari situ muncul tindakan, dari tindakan itulah lahir performan, perilaku nyata dia. Baik, jadi ini asumsi-asumsinya. Kita masuk ke sini ya. Bedanya apa sih IQ sama EQ? Kalau IQ, ya titik beratnya pada logika, analisis, dan relatif permanen.
Jadi tingkat kecerdasan kalau aspek IQ ini relatif, makanya ketika diukur bisa, oh IQ-nya sekian, IQ-nya sekian. Itu bisa karena relatif permanen. Nah, beda dengan emotional quotient. Beda dengan kecerdasan emosi. Kalau kecerdasan emosi ini tidak paket, tidak harga mati. Dia bisa dipelajari, bisa dikembangkan. Nah, saya lanjut. Ini ciri-cirinya, ini umum saja ya. Semoga tidak ada yang tersinggung. Jadi ada yang emosinya rendah, kecerdasan emosi rendah, dan ada yang kecerdasan emosinya tinggi. Orang yang kecerdasan emosinya rendah, antara lain, ini saya tidak bilang semua, cirinya adalah yang pertama, cenderung mencari kesalahan pada orang lain. Yang kedua, tidak mampu mengungkapkan perasaan. Yang ketiga, suka menyerang, menginterupsi, mengkritik, memberi cap orang lain. Yang keempat, suka memberi analisis rasional berlebihan menanggapi ungkapan perasaan orang lain. Nah, termasuk ciri emosi yang rendah adalah sering bohong tentang perasaannya atau emotional dishonesty. Nah, biasanya juga orang yang emotional quotient-nya rendah itu adalah pendengar yang jelek. Tidak betah dia mendengarkan, suka interupsi, suka debat. Tidak mampu menunggu orang sampai tuntas bicara. Terus melebih-lebihkan atau mengecil-ngecilkan yang dirasakan. Baik, terus tidak peka terhadap perasaannya orang lain. Kemudian sering merasa insecure, tidak aman. Sukar menerima kesalahan diri sendiri dan berat kalau mau minta maaf. Kemudian pesimis, merasa dunia ini tidak adil. Baik, jadi pesimis. Sukanya mengeluh. Yang dilihat yang buruk-buruk, yang jelek-jelek saja. Ini ciri-ciri emosional kecerdasannya rendah. Kemudian kaku, tidak luwes. Jadi sulit beradaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam hidup. Terus biasanya kemudian jadinya tidak harmonis dengan orang. Nah, jadi itu di antara ciri. Kalau ada orang kok lebih sayang dengan motornya, dengan mobilnya daripada keluarganya, anaknya, istrinya, itu kemungkinan ada masalah dalam relasi. Terus puas kalau bisa menghina orang lain, mengalahkan orang lain. Kadang-kadang dibela-belain dengan bikin hoax, bikin kebohongan. Yang penting musuhku kalah. Nah, ini berarti orang yang lemah secara emosi. Kebalikannya kalau orang yang kecerdasan emosinya tinggi, itu ya kebalikan ciri-ciri tadi. Dia tidak takut mengungkapkan apa yang dirasakan. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Kemudian tidak didominasi oleh perasaannya. Orang bisa takut manusiawi tapi jangan didominasi oleh rasa takut. Orang bisa kecewa, ya wong manusiawi, tapi ya jangan terus hidupmu hancur gara-gara satu kekecewaan kecil. Jadi tidak didominasi oleh perasaan. Kemudian mampu membaca isyarat-isyarat, tidak hanya kata-kata. Ini hubungannya dengan kepekaan tadi. Nah, kemudian orang yang cerdas emosi itu melakukan segala sesuatu karena dirinya sendiri. Tidak tergantung atau mudah terpengaruh oleh segala yang di luar dirinya. Jadi dia bisa memotivasi dirinya.
Kemudian kebalikannya orang yang rendah emosinya, dia optimis, orang yang cerdas emosi itu. Kemudian nyaman kalau membicarakan perasaannya, tidak malu-malu. Kemudian tidak kalah oleh emosinya seperti tadi. Nah, mampu merenungi dirinya, mampu muhasabah kalau bahasa agama. Oh iya ya, apa pas ya saya emosi saya seperti tadi misalnya. Harusnya aku lebih agresif sedikit sehingga anak-anak ini tidak ngantuk misalnya. Itu merenung. Nah, kemudian ada ketahanan emosi, tangguh. Baik, sekarang indikator sebelum nanti ke teknik-tekniknya. Yang pertama apa? Orang yang cerdas emosi itu biasanya mampu mengatasi stres, mengatasi tekanan. Jadi dia bisa bertahan meskipun mengalami peristiwa-peristiwa buruk. Tidak hancur karena tekanan. Yang kedua, daya tahan dirinya kuat. Jadi mampu menahan diri. Nah ini ciri kedua. Jadi orang yang cerdas emosi itu punya daya tahan diri yang bagus. Punya ketangguhan, keuletan, kesabaran mengikuti proses. Saya tahu tidak ada yang instan, maka ya saya ikuti prosesnya. Ini mampu mengendalikan diri. Yang ketiga, orang cerdas emosi itu mampu mengelola suasana hati seperti yang dia inginkan. Biasanya orangnya tenang. Ada masalah ya, tapi bukan berarti aku harus gelisah. Ada problem ya, kadang-kadang ya sedih, kadang-kadang ya ruwet hidup ini, tapi ya tenang saja. Nah, kalau bahasanya agama kan mutmainnah. Jadi batinnya sudah stabil. Apapun yang terjadi tidak belok-belok sudah, tidak naik turun lagi. Nah, ini orang yang cerdas secara emosi. Yang keempat, mampu memotivasi diri. Tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana orang tidak perlu pendorong dari luar dirinya untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, mampu memahami orang lain lewat empati. Dan yang keenam, mampu bergaul dengan baik. Kok punya teman pintar sekali bergaul, di mana-mana disukai. Ini berarti kecerdasan emosinya tinggi. Oke, nah kita sekarang ke inti teorinya. Sejak tadi belum inti, masih pengantar. Ini 4 kemampuan. Inilah nanti yang disebut kecerdasan emosional. Jadi emosional intelligence itu unsurnya 4 tadi ya. Kesadaran diri dan pengaturan diri dan kesadaran sosial serta pengaturan relasi dengan orang lain. Jadi 2 yang pertama itu namanya personal competence, kemampuan personal. 2 yang terakhir namanya social competence, kemampuan sosial. Jadi kesadaran kita sadar emosi kita dan mampu mengelolanya. Kita sadar sebagai makhluk sosial dan mampu mengelolanya. Sebenarnya kuncinya itu yang disebut kompetensi personal dan kompetensi sosial. Yang sadar itu namanya what I see, apa yang harus aku lihat, apa yang harus aku penuhi. Kalau yang pengaturan itu what I do, apa yang harus aku lakukan. Jadi yang disadari dan yang dilakukan, baik sehubungan dengan diri kita sebagai pribadi maupun diri kita sebagai makhluk sosial. Sederhananya itu sebenarnya.
kecerdasan emosi itu. Nah, sekarang kita gali satu demi satu. Kesadaran diri itu cirinya 4. Yang pertama tadi ya, mampu mengenali emosi dalam diri kita. Saya itu rasanya sekarang kayak gimana sih? Itu bisa. Saya Pak rasanya capek Pak, bosen Pak, lelah Pak, jenuh Pak, dan lain sebagainya. Ini mampu mengenali emosi. Terus menerima diri apa adanya. Kan sulit kadang orang itu susah menerima dirinya. Termasuk self-awareness itu percaya diri. Nah, cuma percaya diri sesuai kenyataan diri kita. Kemudian yang terakhir mampu menertawakan diri. Ini menarik. Menertawakan diri itu berarti apa? Aku menerima bahwa aku ini banyak kekurangan juga. Ada salah, ada khilafnya juga. Meskipun aku ya tidak putus asa. Tidak masalah. Jadi salah tidak membawa putus asa, tapi membawa penertawaan diri bahwa aku ini memang belum baik, aku ini memang belum bagus, saatnya untuk diperbaiki. Nah, ini ciri-ciri orang sadar diri. Nah, strateginya apa untuk membangun kesadaran diri? Yang pertama, ayo merenungi nilai-nilai hidup. Kesadaran diri itu selalu gandeng, selalu bersama dengan nilai-nilai hidup. Orang bisa memvalue dirinya itu kan dasarnya nilai yang dia pegangi. Aku kok marah, padahal harusnya aku ini penyabar loh. Dalam hidup ini yang lebih utama itu sabar. Loh, sabar itu nilai yang kita yakini utama. Sehingga ketika kita marah berarti kita keluar dari nilai yang kita yakini. Yang kedua, untuk sadar diri, mari sering-sering mengamati efek dari emosi yang kita ungkapkan. Saya marah-marah tadi loh, kira-kira ada baiknya enggak sih? Aku maki-maki tadi kira-kira positifnya apa ya? Coba sekali-sekali teman-teman melakukan itu. Apa sekedar kelegaan perasaan saja? Tidakkah itu menyakiti orang lain? Tidakkah itu menambah masalah saja? Tidakkah itu memutus silaturahim persaudaraan? Ini namanya memperhatikan efek dari emosi. Kita itu sering demi kelegaan sesaat mengorbankan nilai-nilai yang jauh lebih tinggi, lebih besar. Ini berarti kita belum cerdas secara emosi. Kemudian penting juga kita pahami apa atau siapa yang bisa menekan tombol. Ini istilahnya menekan tombol. Ini ada teman kalau ngomong nyelekit. Ketemu yang kayak gini ini biasanya aku mudah terpancing marah. Jadi kita waspada. Awas ini anak cerewet yang tadi ini. Itu kita tahu dia yang bisa menekan tombol kita. Atau bukan orang tapi peristiwa. Atau apapun itu. Jadi kita terus waspada, ngerti. Ini yang bisa mancing aku jadi meleset. Ini yang bisa mengarahkanku jadi kacau ini. Kemudian cari feedback yang bagus. Manusia itu ada keterbatasannya, termasuk ketika kita membaca diri kita sendiri. Seringkali tidak objektif. Yang jelek kita anggap baik dan lain sebagainya. Maka pendapat orang, komentar orang perlu kita cari juga. Jangan-jangan kita merasa ngomongnya sudah baik, ternyata menyakiti orang. Ini namanya feedback. Untuk dapat feedback yang baik, kita perlu teman yang dipercaya. Cari teman yang bisa dipercaya. Kemudian tetapkan tujuan. Saya harus lebih baik. Saya harus lebih sabar, saya harus lebih pemaaf, saya harus lebih santun ngomongnya. Ini namanya ada tujuan. Biasanya orang itu kalau ada tujuan lebih mudah untuk diwujudkan. Kemudian yang terakhir, jangan menunggu atau menunda.
Iya Pak, yang disampaikan Pak Faiz itu menurut saya penting, bagus. Tapi ya besok lah Pak, masalah. Nah, itu namanya nunda. Ada banyak hal yang kita tunda-tunda terus. Mungkin kalau kebaikan yang kita ketahui sudah kita jalankan semua, itu kita sudah bisa jadi superhero harusnya. Tapi kan sebagian besar kita tunda. Mau bantu orang besok saja. Mau belajar nanti saja kalau sudah. Akhirnya ya banyak yang keteteran. Kita tidak jadi cerdas secara emosi karena ditunda terus. Kemudian manajemen, self-management, menata diri. Kalau sudah mengenali diri, sekarang menata diri. Menata diri ya cirinya 4. Yang pertama, kontrol dan pengarahan. Saya mampu marah, saya mampu sayang, saya mampu jengkel, saya mampu takut, dan lain sebagainya. Cuma menggunakannya pas, itu namanya mampu ngontrol. Kemudian ciri orang yang bisa self-management itu berpikir sebelum bertindak. Mikir dulu, jangan pukul dulu, mikir belakangan. Dibalik. Jadi dipikir dulu, apapun yang mau dilakukan coba dipikir dulu. Itu namanya kemampuan self-management. Berintegritas dapat dipercaya. Jadi orang yang teguh pada prinsip, pada nilai, pada pendiriannya. Ini namanya orang yang berintegritas. Dan dia dapat dipercaya. Jangan takut dengan saya jujur kok. Saya kalau disuruh jaga rahasia, ya saya jaga beneran. Nah, ini namanya berintegritas. Kemudian mampu beradaptasi menghadapi keragaman. Strateginya 4 untuk memudahkan self-management. Yang pertama apa? Kendalikan self-talk. Self-talk itu vonis kita, penilaian kita, rayuan kita pada diri kita sendiri, itu self-talk. Jangan sering-sering bilang, aku kok begitu ya, dasar bodoh. Nah, ini self-talk. Nganggap dirinya sendiri bodoh. Jadi, bicaralah yang baik-baik terhadap dirimu. Karena itu akan jadi mantra yang membentukmu. Jadi, kalau teman-teman membaca diri, aku masih bisa lebih baik. Daripada bilang pada dirimu, aku ini orangnya jelek. Nah, jadi ini penting self-talk ini. Kita itu sering mensugesti diri kita secara negatif. Dan biasanya ya ke situ nanti diri kita terbentuk. Siapa sih saya ini Pak? Saya itu hanya remah-remah. Iya, kan sering kemarin anak-anak bilang begitu. Ya kamu akan jadi remah-remah beneran. Akan lebih positif ya. Masih banyak hal yang belum saya mampu Pak, tapi insya Allah tidak lama lagi yang ingin saya bisa akan saya kuasai. Nah, itu kan lebih positif, membuatmu bersemangat untuk berjuang. Jadi kendalikan self-talk. Kemudian hitung sampai 10, ini sebenarnya adagium. Jadi hitung sampai 10 itu kalau mau melakukan apa-apa dipikir dulu. Wah, kurang ajar dia, ngomong jelek tentang aku di medsos, tak bales sebelum bales dihitung dulu sampai 10. Bales bener apa enggak, nanti efeknya apa kalau dibales. Sudahlah, pokoknya harus menang. Kedua, dibales tenan apa enggak, nanti sampai 10 kali coba, undur sampai 10 kali. Ini sebenarnya memberi kesempatan kita untuk berpikir dulu deh, pertimbangkan masak-masak, termasuk efeknya. Karena kalau sudah terkirim, apalagi sudah dibaca sana, nanti jangan-jangan masalah baru muncul. Sudah terlanjur diucapkan, didengarkan orang, jangan-jangan problem baru lahir. Wong kalau sudah diucapkan, dia sudah menjelma jadi energi suara. Yang energi ini tidak akan hilang, tidak akan habis. Kalau itu negatif, dia akan negatif selamanya. Kemudian ada lagi tips yang bilang banyak senyum dan gembira. Itu mencerahkan pikiran. Ya kalau kita merengut saja, kalau kita susah diajak ketawa, diajak senyum, itu biasanya sepaneng kalau bahasa Jawa nih. Kaku, tegang terus. Itu ndak enak.
Bergaul dengan teman yang kaku kayak gini kan tidak enak. Tidak bisa diajak guyon. Dari mana mas? Dari belakang. Kan sulit, tidak enak. Mau kemana? Mau ke depan. Tidak bisa diajak guyon. Baik, ya hidup ya sekali-sekali ada sendaguronya. Butuh dalam rangka apa? Biar pikiran jernih. Kok jalan kaki saja mas? Emangnya mau ngerangkak apa? Marah terus ikutannya. Oke, baik ya. Jadi banyak senyum biar segar. Ini sebenarnya analogi dari optimis lah. Segala sesuatu itu tergantung caramu menanggapi kok. Apalagi yang terakhir itu, dari segala sesuatu kita bisa mengambil pelajaran yang positif. Waduh, saya salah kemarin itu Pak. Alhamdulillah saya sekarang dapat pelajaran baru. Jadi kesalahan jadi pelajaran. Sehingga kita tidak putus asa, sehingga kita tidak sedih terus-terusan. Mungkin ini caranya Allah memberiku pelajaran sehingga aku ngalami yang tidak enak, ngalami yang buruk. Besok semoga lebih baik lagi hidupku. Nah, ini self-management. Yang ketiga, social awareness. Kesadaran sosial. Ya antara lain tadi ya, kalau tadi memahami emosi diri, kalau sekarang memahami emosinya orang lain. Mampu berempati. Saya tahu kamu sedang prihatin, sedang sedih. Sudahlah, urusan dengan saya nanti saja kalau sudah tenang. Ini namanya mampu berempati. Saya tidak suka sih dengan kamu, tapi kamu sedang berbelasungkawa. Sudahlah, musuhannya nanti sajalah sekarang. Saya minggir dulu biar kamu tidak tambah sedih. Ini namanya punya kecerdasan emosional yang tinggi.